Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa dinil haq. Liwadhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baracakre khatu iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala urjing enjing masih dengan saya Subhasar Ali di acara Cahaya Kalbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Senin sampai Rabu ya kan masih kita akan melanjutkan kajian tematik kita ya berkenaan dengan ahkamun nisa atau fiqhul mar'ah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir at-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan, kemudian Ibnu Abi Hatim juga dalam kitab tafsirnya, dan At-Tayalis ya di dalam kitab Al-Musnad sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, khairun nisa imra'atun ida nadarta saratka wa ida amarta ata'atka wa ida gibta hafidtaka bi malihi wa nafsihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa gitu kan ya. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan itu adalah imra'atun, yaitu seorang istri ida nadarta saratka, apabila kamu melihat dia, si istrinya itu kan saratka, yaitu saratka, maka istrinya itu menyenangkan begitu kan. Wa ida amarta ata'atka, dan jika kamu memerintahkan, menyuruh atau memerintah kepada istrinya itu, kepada perempuan, ata'atka, ia taat kepadamu. Wa ida gibta hafidatka, dan apabila kamu sedang tidak ada di rumah, hafidatka, dia memelihara kamu fi nafsihi, baik menyangkut dirinya, wa malihi, dan hartanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan sabdanya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, dengan membacakan ayat ini, surat An-Nisa ayat 34 ya. Barakallahu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menjelaskan kepada kita tentang perempuan yang enak dipandang mata, kira-kira seperti itu sederhananya. Yang dalam bahasa penggambaran Al-Qur'an itulah qurrata a'yun. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini adalah khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan, berarti ada perempuan yang tidak baik. Dalam konteksnya ini dalam berumah tangga begitu kan ya. Sehingga Nabi menyatakan khairun nisa dalam konteksnya ini begitu kan ya. Siapa? Imra'atun idan nadarta saratka, apabila kamu memandangnya, menatapnya, melihatnya gitu kan ya. Saratka, ia menyenangkan kamu begitu kan. Nah, kategori menyenangkan itu kalau kita pahami ya, bukan hanya sekedar karena ya performan atau dandanannya begitu kan. Tetapi apa? Punya sikap yang baik. Ya, ayeuna di dangdanan ge ada sikap nanti saya mangger kan. Akhlaknya kan gitu. Jadi kalimat sarotka itu bukan hanya terbatas kepada persoalan bagaimana secara lahiriah saja, tetapi yang paling penting di situ adalah sikap dan perilakunya yang menyenangkan. Oleh sebab itu dalam doa Nabi Ibrahim waktu itu yang sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, itulah yang dimaksud di sini, saya pahami nadarta saratka itu qurrata a'yun. Dia menyenangkan bukan karena dengan performannya, dengan pakai upnya pakai make up. Tetapi dengan akhlaknya dan agamanya yang baik. Sehingga kapanpun dan dimanapun akan mengikatkan dirinya dengan sarotkanya itu. Kayak mau teras, sebab yang dikaitkan adalah agamanya begitu kan, bukan hanya sekedar semata performan dangdanan dan sebagainya. Tetapi itu pun tidak dinafikan ya, bukan karena menghiasi dirinya, bukan. Itu saja maksud saya. Tetapi juga di situ sarotka itu
karena memang perilaku, sikap dan akhlaknya yang begitu baik, sehingga ketika ditinggali teh pikara sepeun, pikanyaangeun, pinyamaneun dan pieun kan. Sadayana. Nah, inilah penggambaran mereka-mereka yang kata Nabi ya, perempuan-perempuan yang terbaik ya. Di antaranya tadi. Kemudian yang kedua kata beliau, wa ida amarta ata'atka. Dan apabila kamu menyuruh atau memerintahkan sesuatu hal, ata'atka, ia taat kepadamu. Begitu. Jadi kalau diperintahkan sama suaminya, A ya A, B ya A, ya B, la tukhalifuhu. Tidak ada penyelisihan sedikit pun, walau yukrahu kalau dalam sebagian riwayat itu, sekalipun itu tidak cocok dengan keinginan istri. Tetapi karena suaminya yang memerintahkan itu, maka dia mengikuti sekalipun ada ketidakcocokan. Gitu. Nah ini teh Kang gampang-gampang susah kan bagi ya bagi kaum perempuan. Karena kadang-kadang atau atka itu dikaitkan dengan pemberian orang gitu. Itu sejatinya bahwa ketika atau atka dasarnya ikhlas karena Allah saja. Seperti kemarin, kalaupun sarotka itu diniatkan juga karena Allah juga. Kalau ini dasarnya semuanya al iman. Ida nadorta sarotka, apabila kamu melihat dia sarotka, ya, menyenangkan kamu gitu kan. Ini boleh jadi penggambaran mereka kaum perempuan adalah istri-istri, kaum istri ya, kaum ibu yang memiliki dasar iman, gitu kan, memiliki dasar ilmu, begitu kan. Sakumaha kesal tapi saya kan agak susah juga ya, memang hal yang lumrah di satu sisi gitu kan. Agak susah juga dalam kondisi tertentu ya, memang tidak bisa memperlihatkan sikap ya. Kalau hanya sekedar memperlihatkan syarat secara lahiriah karena tampilan fisik atau katakanlah karena menghiasi diri saja, mungkin bisa kebaca dari sikap juga kan. Iya. Ya. Nah ini yang memang Nabi SAW berikan kategori ini ya, siapapun mereka. Ya. Kemudian wa ida gibta hafidatka, jika kamu tidak ada, ia memeliharamu, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga hartanya, sehingga tidak ada sesuatu hal yang kurang dari si suami itu, tidak ada yang dikurangi begitu kan, tidak dilebihkan, karena dijaga begitu kan. Karena ketika tidak ada itu ya, baik menyangkut pribadinya. Maksudnya di sini bisa juga kita pahami, jangan sekali-kali, mohon maaf ya, ini pasti yakinlah Kang Berecak lebih paham kan. Tidak untuk menjelekkan suaminya ketika tidak ada. Ya gitu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang tidak cocok, ketika tidak ada itu bukan hanya tidak ada di rumah, tapi tidak ada di hadapannya begitu. Itu pun sama tidak ada. Gaib. Secara bahasa Arab mah. Ida gibda, jadi nu taya di bumi teh gaib. Dan naon sebab gaib ya, ada bahasa Arab gaib. Ketika sesuatu hal yang tidak terlihat ya itu gaib gitu. Ida gibda, apabila kamu tidak ada itu bukan karena memang dia pergi jauh semata. Tetapi ketika dia tidak di hadapannya, hafidat, dia memelihara kamu, binafsiha, terkait dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya. Dijaga kehormatannya, dijaga harta yang dimilikinya. Sehingga tidak ada teteh nu kirang kan. Nah, ieu ka mana itu ada doka cenah terang. Nah, tiga hal inilah yang memang menjadi penggambaran kalau dalam Al-Qur'an, fasolihatu qonitatun hafidatun. Perempuan-perempuan yang solehah itu adalah qonitatun. Ya, yang selalu muti'ina li ajwajihin, yang mereka selalu taat terhadap suaminya. Kan gitu. Hafidatun, kan begitu. Yang mereka tuh selalu memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, dan menjaga kehormatan suaminya juga sama di situ. Tiga hal inilah yang kata Nabi, khairun nisa imra'atun. Yang tadi itu ida nadorta sarotka, wa ida amarta ata'atka, wa ida kibda hafidtaka bimalihi wa nafsihi. Baik menyangkut dirinya maupun itu. Sehingga jangan sampai ada la tukhalifuhu ya bima yakrahu fi nafsihi wa malihi gitu.
Jadi kalau ada sesuatu hal yang disampaikan oleh seorang katakan suaminya dan kemudian tidak cocok terhadap dirinya, ya, jangan diselisih, begitu kan. Tentu saja yang diselisih di sini adalah mungkin kalau mau didiskusikan ya mangga gitu ya. Tetapi kalau udah kekeh ya didiskusiin juga ya wayana we tamam. Disitulah diujinya keimanan dan ketaatannya di situ. Ketahuannya. Kayak gitu ya. Nah, inilah penggambaran 3 hal dari Nabi SAW yang dimaksudkan kategori khairun nisa imra'ah. Dan ini akan menjamin perempuan-perempuan seperti ini, katakanlah. Itu di dalam beberapa hadis Nabi SAW banyak ya keutamaannya. Maka akan mereka masuk ke dalam surganya Allah di pintu mana saja dia bisa masuk. Iya, dari pintu mana saja, Ustaz. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah. Hatur nuhun Ustaz dan Badai Cakra, silakan untuk yang mau bergabung. Kita mulai kembali insyaallah untuk pembahasan pagi hari ini Senin sampai dengan hari Rabunya kita kembali membahas tentang fikul mar'ah berkenaan tentang sebaik-baiknya wanita. Ini sebetulnya bukan hanya menunjuk kepada anak ya, karena wanita pun juga anak dari orang tuanya ya, Ustaz ya. Betul. Disebutkan qurrata ayun itu sendiri. Silakan untuk Badai Cakra yang mau bergabung bisa langsung pergunakan nomor Radio Cakra di 081123440905 untuk SMS dan juga WhatsApp, serta di line telepon 2035955 dan 2042396. Baik Ustaz, ini ketika kita berbicara tentang penyejuk jiwa di rumah kita, Ustaz. Iya. Ini selain mungkin tapi salah AC-nya kan. Penyejuk jiwa, Ustaz. Baik, ini tentunya sangat syarat akan gitu ya, Ustaz ya. Berkenaan dengan landasan iman. Yeah. Terus juga adab seorang wanita dan cerminan dari akhlaknya juga. Silakan, Ustaz. Ya, baca yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Di 3 kategori ini tadi kan, bukan pada intinya adalah bahwa tadi bukan hanya bagaimana menampilkan sebuah sikap ketaatan saja, tetapi ada buha, etika, adab yang ditampilkan gitu. Mungkin ada yang taat itu kan, tapi itu kurang adab. Jebres. Kan gitu ya. Nah, ini adab-adabannya pun termasuk di situ. Ya. Ketika seorang ida sarotka, ida nadorka sarotka, dengan adabnya juga, begitu. Ya. Tidak hanya sekedar dengan penampilan, tetapi juga dengan sikap yang baik, lembut, kan begitu ya. Nah, ini yang memang ya ditampilkan di kategori ini sebetulnya. Sekalipun tidak disebutkan adabu hati, ini harus dipaham. Ini berkenaan dengan tidak hanya ketaatan, bagaimana adab-adabnya terhadap seorang suami, yang nanti juga kita bahas insya Allah ya. Bagaimana seorang istri kalau mau bersedekah ya tanpa sepengetahuan suami, misal memberi sesuatu hal tanpa itu semua bagian dari adab-adabnya harus dipahami begitu. Jadi tidak hanya sekedar ketaatannya saja di situ, betul adabnya, cara ngomongnya seperti apa begitu kan. Jadi mata pikayung yonan gitu dalam bahasa Jerman. Jadi betah pulang betah kan gitu. Sehingga betul-betul di situ ada tampilan. Kenapa ya? Mohon maaf dengan segala hormat ya, kalau kita sedikit urai kenapa Nabi menyatakan baiti jannati, memang dalam kategorinya tadi. Adabnya itu, ketaatannya itu dasarnya tentu saja para istri Nabi. Dengan ilmunya, dengan imannya, maka akan tampil tadi. Yang sarotkanya teh gitu kan ya. Nyamannya tadi nyaman memang dasarnya iman saja. Secara alami dengan keimanannya, bukan hanya sekedar dengan secara fisik saja, tetapi itu memang sudah secara otomatis ya, sikap dan perilakunya sudah memperlihatkan qurrata ayun. Jadi ente dibuat-buat itu tidak. Itu betul penggambaran dari gambaran iman, gambaran pengetahuan, keilmuan, agama tentu saja. Nah, oleh sebab itu kenapa kaum perempuan didorong oleh Nabi untuk selalu mendapatkan ta'limnya. Kan begitu, dalam setiap kesempatan. Oleh sebab itu kata Nabi, fastausun nisa, maka nasihatilah, ingatanlah mereka kaum perempuan. Jadi kalau diingatkan, tong ambak perempuan teh. Sebutkan rewel ini. Dan karena memang itu nasihat pesan Nabi kepada mereka laki-laki terhadap kaum perempuan untuk memuliakan tentu saja. Fastausun nisa, kan Nabi dalam hampir dalam khutbah idnya pun khutbah id kan itu beliau itu menceritakan tentang An-Nisa semua. Bukan surat An-Nisa perempuan maksudnya.
tentang bagaimana menyuruh untuk mereka bersedekah, untuk bagaimana beradab terhadap suami, taat kepada suami. Itu dalam setiap kesempatan. Saya kata Nabi, Fastausun nisa. Hendaklah kalian selalu mengingatkan dan mengingatkan ke istri-istri kalian atau kaum perempuan, karena rentannya itu banyak hal. Betul, kalau kita hadis sebelumnya ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, kenapa aturan tersebut itu mungkin kalau dibilang banyak mah banyak ya, karena rentan akan nusyuz itu sendiri gitu ya Ustaz ya. Iya. Baik. Namun kita jeda dulu sejenak Ustaz sebelum nanti dilanjutkan kembali. Baraya Cakra tetap di Cahaya Kolbu masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. 90,5 FM Radio Cakra. Radio Cakra. Ya, 90,5 FM Radio Cakra. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali Baraya Cakra masih di Cahaya Kolbu masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali dan saya sendiri Ardian. Tentunya di 90,5 FM Radio Cakra. Serta terima kasih untuk Baraya Cakra yang sudah bergabung. Dan Ustaz, alhamdulillah nampaknya untuk pagi hari ini, ya, ini Baraya Cakra yang sudah siap-siap dari jam 4 Ustaz. Mangga silakan selamat bergabung juga untuk Teh Marina ini ya. Ini yang sempat bertanya siarannya udahan ya Kang, cenah tuh soalnya lagi lagu ternyata. Lantas di sini untuk Ibu Ulfah juga nih ya, Wilujeng Enjing. Kabar baik mudah-mudahan untuk Ibu Ulfa dan juga untuk Kang Abel nih ya. Ya semoga istiqomah selalu nih Akang ya. Dan juga bagi Baraya Cakra yang lainnya silakan kita lanjutkan kembali di nomor 0811240905. Dan insya Allah untuk pembahasan pagi hari ini kita masih membahas terkait dengan fikul mar'ah berkenaan dengan sebaik-baiknya wanita alias istri itu adalah mereka yang bisa menyejukkan hati suaminya gitu ya Ustaz ya. Silakan Ustaz untuk tambahan penjelasan berikutnya. Iya. Baris yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja khairun nisa ini memang dalam kategori menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bukan dalam kategorinya manusia pada umumnya. Bukan menurut kita berdua. Wah, bukan ya. Bilih cenah wae eta mah cenah Kang Adiana jeung Yusuf. Henteu. Abdi mah sakadar ngadugikeun we, cenah mi alit. Jadi memang di sini kita lihat khairun nisa dalam kategorinya sebaik-baiknya perempuan dalam kategori menurut Nabi Muhammad SAW. Tentu saja ini untuk memberikan sebuah apresiasi kepada siapapun mereka, kaum perempuan yang memiliki sikap-sikap tadi. Idan nador tasarot, memberikan kenyamanan, kesejukan. Bukan kesejukan penglihatan semata, tetapi kesejukan batin. Dengan sikapnya, dengan imannya, kemudian dengan amal solehnya. Itu sarot kak juga sama. Ya apalah artinya, mohon maaf dengan segala hormat begitu ya, berhias tetapi sikapnya tidak memiliki keimanan, perilakunya juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, menjadi perempuan yang ideal gitu kan ya, menurut pandangan agama. Kemudian juga tadi ida amarta atau atka ini karena apa? Sekali lagi kembali kepada ayat yang disampaikan oleh Nabi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu semua dilakukan karena dalam posisinya laki-laki sebagai pemimpin. Gitu, sebagai pemimpinnya kaum perempuan ya, terutama bagi istri ya. Maka inilah yang harus ditampilkan. Jika orang we kaboas kumahaman begitu ya. Kepimpinan-pimpinan kan begitu. Kita ada sikap yang memperlihatkan sikap menerima, baik dan sebagainya. Apalagi ini kepada pemimpin dunia akhirat gitu kan ya. Namanya pemimpin dunia akhirat beda kan. Bagi istrinya. Bagi istrinya ya gitu. Nah, itulah. Jadi sekali lagi kategorinya bukan kategori menurut manusia khairun nisa di sini. 3 hal tadi. Ini mewakili dari apa ya? Hal-hal yang memang sering terjadi di lingkungan rumah tangga begitu ya. Terus kemudian wa ida gibta hafidatka fi malihi wa nafsi. Ketika tidak ada dalam pengertian sekali lagi ya, jangan dipahami tidak ada yang memang keluar kota atau tidak ada di rumah, tidak ada di hadapan kita. Mungkin boleh jadi ayang teka tinggal. Itu juga sama, hafidat dijaga kehormatannya jangan sampai orang lain tahu kekurangannya. Orang lain tahu kalaupun ada aibnya, ada cacatnya, ada kejelekannya begitu ya. Itu mah ya kedua belah pihak saja gitu. Dan di situ disembunyikan, itulah hafidat. Oleh sebab itulah Al-Quran kan, laki-laki itulah pakaian buat perempuan dan perempuan itu pakaian buat laki-laki, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis semata,
tetapi bagaimana saling menutupi kekurangan itu yang dihadirkan dan ditampilkan kepada yang lain itu adalah sebuah hal yang baik. Gitu. Jangan sampai ibu lembur teh gini kan. Suaminya jelek, wah diceritain semuanya. Yang lain pun jangan. Tentu saja di situ harus punya etika, adab. Ya, dan adab ini juga sama merupakan bagian dari khairun nisa. Gitu. Untuk apa? Untuk mempenghiasi secara lahiriah dan batiniahnya. Ya, bahwa sikap sopan, sikap santun ya kepada suaminya begitu kan. Ya. Inilah yang diharapkan oleh Nabi SAW, khairun nisa begitu kan ya. Ya, kalau 3 hal ini sudah ada, berarti itulah penggambaran khairun nisa menurut Nabi SAW begitu ya. Jadi jangan begini. Ada mungkin sebagian yang beranggapan kamu mau menisian-sian tinggu cara gitu ya. Singkat tuh. Bukan sih kan dasarnya. Biarkan orang lain menyatakan seperti itu. Yang penting tampilkan saja ketaatannya seperti itu. Karena sekali lagi ketaatan kepada seorang suami itu sangat dikaitkan juga oleh Nabi kan dengan halawatul iman. Tidak sempurnanya seseorang melaksanakan hakullah kalau memang dia tidak disempurnakan juga. Ya, maksudnya tidak dipenuhi. Dan itu semua akan memperlihatkan sebuah totalitas keimanan. Jadi dasarnya yang ini tuh semuanya dasarnya memang harus iman, harus ilmu. Nah maka bagi mereka kaum perempuan ya, dan tentu saja harus membekali diri dengan pengetahuan ilmu agama begitu ya. Paling tidak sebagai kendali buat dirinya dalam hubungannya itu, dalam berbuat. Sebab yang inilah yang kemungkinan yang akan khairun nisa inilah yang akan menjadi pendamping nanti di akhirat. Kalau dia masuk surga ya, suami istri ini yang akan mendamping juga di situ. Yang tidak sesuai ya, kok Allah digeserkan ke posisi ini. Beda pendampingnya nanti. Ya beda lagi pendampingnya. Iya. Mudah-mudahan Allah membimbing kepada kita semua. Ya tentu saja ini diharapkan bukan hanya kepada perempuannya saja, tetapi bagaimana sikap kita juga gitu kan. Betul. Sebagai seorang laki-laki kayak beli protes dan wah senata masih ada bapak-bapak weh. Nggak, tetap saja harus ada sikap keseimbangan dan kedua belah pihak memiliki pengetahuan. Karena apa? Qurrata ayun itu dibentuk oleh imamnya. Bagaimana? Ada nggak upaya untuk membentuk ke sana? Kalau tidak ada upaya udah. Berarti tidak akan ada harap, tidak nador sarot kah? Nah, kalau kita tidak mampu untuk memberikan nasihat langsung, suruh taklim saja sama kita. Bareng suami istri. Sok atuh taklim gitu. Jadi ada kerjasama di antara kedua belah pihak. Wallahualam. Iya, kembali lagi kepada ini Ustaz. Apa penggapaian seorang istri itu adalah dengan apa? Betul-betul mematuhi suaminya. Jadi dalam ranah selama tidak menyuruh ke dalam kemaksiatan gitu ya Ustaz ya. Memang aturan sebagai seorang istri itu memang harus memang betul-betul gitu ya Ustaz, terhadap suaminya itu diperlihatkan, ditunjukkan dan dibuktikan. Maksudnya bukan terhadap suaminya, sebetulnya terhadap dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu ya Ustaz ya. Ya tentu saja. Ya. Ada sebuah upaya pencapaian yang lebih kuat lagi gitu. Karena bagaimanapun ya jannatuka wanaruka. Iya, surga nerakanya suami. Ya, suami itu surga nerakanya istri. Surga dan nerakanya bagi perempuan. Artinya tergantung bagaimana kita mensikapi itu semua. Ya. Sebab disitulah letak bagaimana posisi perempuan sebagai makmum yang harus disadari itu. Sebetulnya yang susah itu bukan jadi imam tapi jadi makmum Ustaz. Jadi makmum ya. Yang susah itu jadi makmum gitu kan. Oleh sebab itu maka ketika kita menjadi makmum lah yang baik. Karena imam itu memang sudah mengimami dengan baik. Dengan baik kan gitu. Karena perintahnya itu. Ya jadi sekali lagi ketaatan itu hadir bukan karena semata karena suaminya, tetapi karena hak Allahnya yang dilekatkan kepada seorang suami. Kepada seorang suami. Bagaimana kita hari ini? Ya memang itulah gambaran Nabi SAW. Apakah mau di dalam posisi yang diidealnya? Wanita-wanita yang dipandang ideal oleh Nabi atau tidak hari ini? Kan itu saja sederhana sebenarnya. Kalau mau ya tinggal posisikan 3 hal tadi dalam diri kita. Dan itu pun tidak asal-asalan ya. Tidak asal-asalan, tentu saja berdasarkan ilmu agar menjadi ibadah semua juga. Apakah ida nador syaratkan menjadi ibadah? Iya. Jangan dianggap tidak ibadah, menyenangkan itu. Sangat-sangat menjadi ibadah. Karena apa?
Karena nikah itu kan ibadah. Ketika dalam rangkaian itu semua menjadi ibadah. Jangan sampai emang lamun hartei sanes ibadah. Ibadah dan dinabingkai ibadah, nikah ibadah. Maka apapun di dalamnya itu menjadi ibadah kalau diniatkan karena Allah dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengamalkan sang ibadah. Akan didapat bangkainya pernikahan. Nikah ibadah. Semua di sana menjadi ibadah. Oleh sebab itu maka kenapa nikah menjadi ibadah? Karena serangkaian semua laki-laki mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya. Perempuan dengan juga melaksanakan hak dan kewajiban bukan hanya semata kepada manusia tetapi memenuhi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang harus dicapai. Ya, mudah-mudahan itu menjadi surganya bagi perempuan dan juga bagi laki-laki sebagai imam yang memang bertanggung jawab dunia akhirat. Ya Allah alam. Baik Ustaz, boleh kita sambil ke pertanyaan Ustaz. Ini sudah ada yang bergabung, terima kasih banyak. Barusan itu ada sebentar. Iya, kita ke WhatsApp dulu Ustaz. Ini sudah ada yang bergabung. Bismillah. Bolehkah menolak ajakan suami karena kondisi istri yang sedang kurang enak badan Ustaz? Iya. Ini bagi laki-laki perempuan kan? Ini yang bertanyanya perempuan Ustaz. Jadi bolehkah menolak ajakan suami karena kondisi istri yang sedang kurang enak badan? Oke. Baris yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja itu disampaikan saja kan. Didiskusikan begitu kan bisa. Kalau memang misalnya dalam kondisinya tidak memungkinkan untuk memberikan melayani suami ya akan kebutuhan hajatnya, biologisnya disampaikan saja. Nah, di situ tinggal dikembalikan kepada posisi bagaimana suami memahami hal itu. Ya, dan juga sebetulnya lebih ke cara ya. Kita sampaikan saja. Kalau memang betul ya, tetapi jangan musawifah dan mufasilah yang kemarin ya. Memang betul misalnya gimana misalnya kepada suaminya, "Kakang, aduh kumaha teh. Sanes tohoyong, sanes alim, kondisinya seperti ini." Kan begitu ya. Mudah-mudahan dengan cara yang disampaikan baik bisa dipaham, bisa paham, bisa mengerti. Jangan ada kesan ketika menolak memang menghindar. Sekalian. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Boleh dengan cara-cara yang baik disampaikan saja. Begitu yang dibenarkan ya. Wallahu a'lam. Ya, kurang lebih seperti itu untuk yang bertanya barusan di nomor 4748. Terima kasih banyak. Dan berikutnya, iya, Bunda Ira ini sudah bergabung juga nih Ustadz nih dengan pertanyaan. Oh, ini pada saat kajian on air beberapa waktu yang lalu Ustadz. Sempat Ustadz menjelaskan terkait dengan bila kita dalam keadaan junub, kita tidak dibolehkan makan minum sebelum mandi janabat atau berwudu. Apakah kalau mau keluar dari rumah belum mandi atau berwudu pun itu tidak diperkenankan Ustaz? Hatur nuhun. Iya. Begini, mandi janabat itu sangat dikaitkan karena itu hadas besar, maka dikaitkan dengan ibadah yang lain. Ketika selama tidak dikaitkan dengan ibadah yang lain, sebetulnya ada kelonggaran untuk belum melakukan. Iya, jadi bisa dengan wudu dulu. Bisa dengan wudu dulu. Misalnya nih orang setelah melakukan setubuh ya dan tidak langsung mandi karena dingin kamu ayeuna. Subuh-subuh tiris. Iya. Maka boleh diselang dulu dengan wudu. Boleh nggak jadi sholat. Tetapi ketika kan sholat harus mandi iya. Begitu. Jadi persoalannya karena mau sholatnya. Iya. Ya kalau tidak sholatnya boleh kita ditangguhkan terlebih dahulu dengan selang melalui dengan wudu dulu. Berwudu ya. Berwudu kan begitu. Bahkan Nabi SAW juga begitu kan. Ya ketika mohon maaf ya mengkilir itu setelah selesai tidak langsung mandi. Wudu dulu baru ke istri berikutnya. Terus wudu lagi kalau udah selesai terus. Nanti ibakna dirapelkeun. Dari semua bahan itu. Artinya boleh menangguh mandi ya selama tidak akan sholat. Tapi dengan diselang dengan dianjurkan kuatnya dengan berwudu dulu begitu. Nggak jadi soal ya. Mangga dia tahu lah. Sangat tergantung kepada kondisinya masing-masing. Ayo kiat ibak jam 2 nya mangga. Cing hagen jam 3 mangga. Tapi sekarang mah ya memang ya juga sering pertanyaan boleh nggak mandi janabat dengan air hangat. Sebetulnya nggak jadi soal. Kalau kita lihat ya nggak jadi soal. Ini pantas cararang gitu kan ya. Ada persoalan hanya sebagian menyebutkannya makruh berwudu bermandi janabat dengan air hangat. Tetapi kalau sangat dimungkinkan ya karena mepet waktunya mau sholat subuh tetapi memang tidak memungkinkan untuk dengan air dingin, silakan aja dengan air hangat. Gak jadi sholat tetapi cara mandi
janabat, karena yang membedakan itu bukan airnya saja gitu, tapi kaifiatnya harus diperhatikan. Jadi boleh tangguh dulu ya dengan berwudu ya. Allah a'lam. Baik, untuk Bunda kurang lebih seperti itu. Dan berikutnya ya ini dari Kang Abel Setiawan. Ya. Oke Ustadz, saya mau tanya namun di luar tema Ustadz. Dari beberapa kasus yang pernah ada, mengapa setiap orang yang terlibat perselingkuhan selalu mengatakan bahwa selingkuhannya itu lebih baik daripada suami atau istrinya? Hingga ada yang mengatakan jika selingkuhannya itu rajin sholat, pintar ngaji dan lain-lain, yang dibandingkan lebih baik dari suami atau pasangannya, ataupun dalam kasus sebaliknya mohon pencerahan Ustaz. Sebetulnya itu sebab sangat terkait dengan kondisi kolomnya saja. Iya, semua intinya kembali ke situ Ustaz. Kepada kolam ya. Sudah di situ ada ketidaksenangan, jadi jelas sekali. Itu akan menilai semuanya menjadi tidak baik. Tetapi kalau memang di situ ada kesenangan, ya apapun yang tidak baik menjadi baik. Nah, ini sangat dikembalikan kepada sikap penilaian kolomnya. Dalam kondisinya sedang baik atau tidak, itu saja dulu pertanyaannya. Ketajaman hati dalam menilai aja itu mah di situ ya. Kalau memang kita tajam menilai, ya secara pribadi objektif, yaitu karena memang mau tidak mau disadar atau tidak ya, hal yang terlihat itu akan ditilai oleh kita. Nah, ini mah sangat tergantung kepada tadi ya, ketajaman bagaimana menilai seseorang. Ketajaman hati dengan ilmu kan begitu. Tidak hanya serta-merta dengan tampilan lahirnya, tidak. Atau dengan logika dan perasaan, tidak seperti itu. Tetapi justru disitulah Ainul Basiroh yang main. Kalau mau ke Ainul Basiroh main. Ketajaman hati melihat gitu kan. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, jangan sampai juga membandingkan. Nah, itu. Misalnya nih si suaminya dibandingkan dengan suami yang lain, nggak boleh sebetulnya memang ya. Wah, itu mau gedengan tos kieu misalnya. Itu jangan sampai. Ya. Kecuali dalam hal ibadah. Tapi itu pun disampaikan dengan contoh cara yang baik. Jangan dibebetkan pasangannya. Nah, ari papa nanti siga eta itu mah getol liwat eta juga enggak boleh. Kalau kita akan seperti itu, ingatkan dengan yang baik. Begitu, jangan dibandingkan dengan yang lain begitu. Nah, ini kan sering sering terjadi hal-hal seperti itu. Terlebih-lebih dalam urusan yang sifatnya duniawi. Kadang dibandingkannya dengan yang lain. Nah, itulah yang tidak diperkenankan dalam agama, karena yang disebutkan ida gibdah hafiddah, kata itu salah satunya ada tetapi dianggap tidak ada. Nah, ini bermasalah. Tidak bersyukur. Ya, itulah. Betul. Ya, sekali lagi itu sangat tergantung kepada sikap penilaian kita. Apakah di situ objektif menilai atau tidak ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, kurang lebih seperti itu. Dan kita coba kembali dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau mau keluar rumah sebelum mandi atau berwudu kejadian siang hari? Oh, ini Bunda yang tadi Ustaz. Yang pertanyaan belum mandi junub tapi ada kebutuhan untuk keluar rumah di siang hari gitu. Jadi jam seberapa tanya? Misalkan mungkin ini Bunda, ini kejadiannya mungkin berarti maksudnya pas sutrinya jam berapa ini? Ya kayaknya waktu duha Ustaz. Maksudnya. Jadi sebelum duhur ada acara keluar dulu gitu. Bukan malam ya, kalau malam harus keselang sama subuh, terus mandi dulu subuhnya. Kata naroskeun jam sabaraha pas sutrina. Kayaknya kalau membaca redaksinya ini duha. Berarti kena mafhum pertanyaan. Gak jadi soal, silakan saja. Yang penting jeda dulu dengan dulu, nanti pas mau duhur harus mandi, harus terselesaikan dari hadas besar. Hari abdi masa ngawal etan akhir aja sabaraha. Ayo duha menyetang terus biasa keluar heula ya. Kalau subuh maknya pada sholat subuh teu ibak heula. Yang penting patokannya ketika akan sholat mandi. Dan mandi, akan sholat mandi gitu aja. Kalaupun tidak langsung mandi, dianjurkan kuat untuk berwudu aja. Nah, ya, gitu. Sebagai, kalau ulama menyebutkannya sebagai pengurangan dari hadas besar begitu. Penyegar gitu kan. Wallahu a'lam. Baik, Barai Cakra dan Ustaz, namun nampaknya waktu pun sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak untuk Barai Cakra yang sudah bergabung, dan insyaallah besok kita sambung kembali untuk hari Kamis, Ustaz. Insyaallah, Mutiara Hikmah ya. Tentang Mutiara Hikmah. Baik, Barai Cakra, langsung saja saya mewakili bertugas Ardian undur pamit. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.